Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya membuatkan video untuk bagaimana kita melakukan pengundian untuk presentasi jurnal ilmiah untuk mata kuliah Kapita Selekta Hematologi untuk program reguler dan ahli jenjang. Nah, mohon maaf karena kemarin eh, kita pada saat perkuliahan terjadi kesalahan teknis, jaringan yang kurang bagus sehingga kemarin kita belum bisa selesaikan proses pengundian untuk presentasi jurnal ilmiah pada mata kuliah Kapita Selekta Hematologi ini. Nah, pada kesempatan ini sebelum kita lakukan pengundian melalui aplikasi atau program yang ada di Google, itu mungkin Ibu sedikit share apa-apa sih yang harus kalian lakukan nantinya pada saat asistensi konsul untuk jurnal ilmiah yang akan kalian presentasikan. Izin Ibu share materinya. Mohon maaf, mungkin jaringan kurang baik. Nah, jadi dalam presentasi jurnal ilmiah yang akan kalian presentasikan nanti, itu mekanisme prosesnya itu yang pertama, nanti akan Ibu undi nama-nama mahasiswa baik itu dari ahli jenjang maupun program reguler menggunakan aplikasi. Nah, nanti siapa nama mahasiswa yang akan naik dalam undian itu, maka dia akan membuat jurnal ilmiah yang dalam proses pembuatannya itu dibuat selama 1 minggu sebelum dia presentasi. Nah, dalam presentasi jurnal ilmiah, mahasiswa itu dari awal sampai akhir itu menggunakan, tentunya kita belajar untuk sama-sama menggunakan bahasa Inggris. Nah, dalam proses asistensi konsul jurnal ilmiah, itu pertama, mahasiswa akan mengajukan 3 jurnal ilmiah yang telah dia download. Karena kita masa COVID, pandemi COVID saat ini, maka semuanya konsultasi asistensi jurnal itu melalui online, jadi tidak tatap muka. Jadi nanti mahasiswa yang namanya terpilih, itu dia akan konsul ke dosen, pembimbing dalam artian Kapita Selekta Hematologi, tentu saya sama Bunda. Nah, namun di sini Bunda mempercayai saya untuk tempat kalian konsul jurnal ilmiah. Nah, nanti mahasiswa yang terpilih itu mencari jurnal ilmiahnya, setelah itu tema akan Ibu berikan untuk 2 orang. Setelah itu kalian akan mencari jurnal sebanyak 3 jurnal, kemudian kirimkan ke dosen yang bersangkutan. Setelah itu nanti kita diskusi antara mahasiswa yang terpilih dengan dosen, kemudian akan dipilih 1 judul jurnal ilmiah yang akan kalian presentasikan atau kalian baca nantinya. Nah, setelah terpilih 1 jurnal ilmiah, maka mahasiswa tersebut akan melakukan tentu proses presentasi dengan menyiapkan PowerPoint dan lain-lain. Nah, diberi waktu 1 minggu. Dan dalam presentasi dari awal sampai akhir sampai tanya jawab ataupun diskusi itu dilakukan dengan menggunakan bahasa Inggris. Kita sama-sama belajar di sini. Nah, bagi adik-adik tentunya yang belum mengetahui di mana sih saya harus mencari jurnal ilmiah, karena banyak beberapa jurnal yang predator untuk publikasi dan lain-lain. Jadi kita harus mencari jurnal yang betul-betul terakreditasi maupun bereputasi, baik itu nasional maupun internasional. Nah, sebenarnya untuk mencari jurnal ilmiah itu bisa langsung kita search di Google aja. Jadi cukup buka Google, kemudian search judul yang akan kita cari. Misalnya kalau mata kuliah hematologi, kalian disuruh mencari tentang pemeriksaan flow cytometry, misalnya untuk hemoglobin, atau hematopoiesis, atau anemia, searching aja, tapi menggunakan bahasa Inggris. Nah, nanti kalau bisa kalian pakai Google Scholar atau Google biasa, tapi kasih kata kunci di akhirnya itu ketik PDF. Jadi misalnya anemia, baru kasih PDF.
search, kalian cari, nanti akan muncul beberapa jurnal atau jurnal anemia, baru PDF, atau anemia jurnal pakai bahasa Inggris baru PDF ujungnya. Nanti akan muncul semua jurnal-jurnal ilmiah yang topiknya anemia. Nanti tinggal kalian buka saja, lihat isi jurnalnya. Di situ bagaimana kita tahu bahwa jurnal ini bagus, nanti Ibu perlihatkan. Setelah itu kalian juga bisa mungkin mencari langsung di PubMed atau di Nature dengan link berikut yang Ibu berikan. Itu bisa langsung kalian searching aja. Atau di kalau misalnya kalian sudah langganan jurnal, ya bisa langsung buka langganan jurnalnya kalian dan cari judul yang telah diberikan oleh dosen tersebut. Namun memang saat ini kita bisa mendownload jurnal yang berbayar. Jadi ada jurnal yang berbayar, namun ini Ibu tidak sarankan. Hanya saja kalau mahasiswa terkadang susah untuk berlangganan jurnal, dan rata-rata jurnal yang bagus itu atau yang terbaru kadang-kadang berbayar. Nah, sebenarnya ada cara kita untuk bisa mendownload jurnal yang berbayar. Itu salah satunya dengan menggunakan Skyhub. Nah, Skyhub itu bisa dibuka nanti menggunakan seperti yang Ibu perlihatkan di slide. Nanti materi ini akan Ibu bagi di grup. Namun ini Ibu tidak sarankan, sebaiknya kalian berlangganan. Tapi kalau memang tidak bisa berlangganan dan jurnal yang kalian suka itu berbayar, kalian cukup buka saja link yang ada ini, yang Ibu berikan link yang ada ini. Kemudian setelah pertama buka dulu jurnalnya yang tadi PubMed atau di natur.com, dapat jurnalnya, kemudian berbayar, kalian nanti melihat kode PMID, PMIC ataupun kode DOI-nya. Nah, kalau ada kode ini dalam bentuk angka, maka kalian buka saja link ini, kemudian copy kode ini. Maka klik open, maka akan terbuka jurnal yang kalian butuhkan itu. Bisa kalian download. Nanti Ibu ajarkan caranya. Jadi nanti untuk peserta atau mahasiswa yang namanya nanti naik untuk diundi, Ibu kasih tema untuk yang reguler, untuk program sarjana sains terapan atau D4 TLM yang reguler, itu dia mencari tentang jurnal ilmiah terbaru tentang metode pemeriksaan hematologi. Jadi advance atau upgrade ilmu terkini, penelitian-penelitian terbaru tentang metode pemeriksaan hematologi. Jadi dia lebih ke metode pemeriksaan hematologinya. Sedangkan untuk yang ahli jenjang yang naik namanya, dia harus mencari jurnal terbaru tentang bukan ke pemeriksaan, tapi tentang perkembangan terbaru ilmu di dunia hematologi. Baik itu segi penyakit yang berhubungan dengan kelainan hematologi, dan lain sebagainya. Itu kalian download minimal 3 jurnal, nanti share ke Ibu ya. Seperti itu. Kalau begitu, kita Ibu stop share dulu. Kemudian kita akan lakukan pengundian untuk siapa sih nama-nama peserta atau nama-nama mahasiswa dari ahli jenjang dan reguler yang nantinya akan naik namanya untuk presentasi jurnal ilmiah. Kita mulai pengundiannya, Ibu share lagi. Ya, kita menunggu sedikit loading. Nah, kita menggunakan aplikasi yang ada di Google, namanya Wheels of Names. Ya, lagi loading ya. Mohon menunggu karena jaringan. Oke. Nah, di sini sudah ada 47 nama dari mahasiswa reguler. Ya, reguler itu sudah ada 47 nama. Jadi di sini kita akan mulai proses pengundian. Bismillah. Ya,
Jadi proses pengundian lagi sementara berproses. Mungkin jaringan jadi agak tertahan-tahan. Yang naik siapa ya jaringannya? Nanti akan keluar namanya. Jadi yang naik untuk kelas reguler, selamat untuk belajar mengerjakan dan presentasi jurnal ilmiah untuk Rivaldo Pratama Ismail. Untuk kelas reguler itu yang naik untuk presentasi jurnal ilmiah itu atas nama Rivaldo Pratama Ismail. Jadi untuk Rivaldo mulai besok itu sudah bisa konsul ke ibu melalui via WA bagaimana jurnal yang kalian download dulu jurnalnya, kemudian konsul 3 jurnal ke ibu dan tentang tema yang sudah kita bicarakan tadi. Kalau di kelas reguler itu membahas tentang pemeriksaan terkini untuk hematologi. Nah, kalau begitu kita coba undi lagi untuk kelas ali jenjang. Tapi mohon agak jaringan kurang bagus, jadi mungkin agak sedikit lambat. Mohon ditunggu, Ibu copy dulu nama-nama untuk kelas ali jenjang itu ada 28 orang. Kita copy dan kita masukkan ke dalam nama-nama yang diundi. Cuman lagi jaringan kurang bagus. Mohon menunggu. Agak kurang bagus jaringannya. Oh my god. Mohon sedikit menunggu karena jaringan yang kurang baik. Oke. Oke, ini kan nama-nama dari kelas reguler. Ini saya akan hapus. Kita ganti dengan nama-nama mahasiswa dari kelas ali jenjang. Oke, nama-nama sudah terhapus. Kita paste nama-nama dari kelas ali jenjang. Ini jaringannya memang agak lambat, jadi mohon bersabar. Oke, 28 orang nama-nama kelas ali jenjang sudah terkopi. Kita mulai pengundian untuk kelas ali jenjang. Bismillah. Oke, pengundian sedang berlangsung. Iya, untuk ali jenjang itu yang naik untuk
membaca jurnal ilmiah itu atas nama Helmi Hustaring. Jadi selamat kepada Ibu Helmi Hustaring selamat untuk belajar mengerjakan dan presentasi jurnal ilmiah. Jadi nanti minggu depan untuk dari kelas reguler Rivaldo dan kelas Ali Jenjang itu Ibu Helmi Hustaring. Selamat. Kemudian di sini mungkin Ibu share sedikit pada kalian bagaimana sih kayak tadi yang Ibu ajarkan cara mencari jurnal ilmiah. Jadi, cuman ini agak loading jadi kurang, jadi bersabar karena loading sedikit untuk buka Google-nya. Di sini kita ganti coba Google. Jadi kalian bisa langsung search saja di Google. Kalau mau cari jurnal ilmiah bisa langsung di Google seperti ini. Dan kalian bisa langsung cari tema yang diberikan. Misalnya hematopoiesis misalnya atau anemia. Kalian langsung klik saja anemia tapi jurnal. Ya, pilih yang ada PDF di belakang. Bisa seperti ini, nanti akan muncul jurnal ilmiahnya. Bisa seperti itu. Nah, ini banyak jurnal ilmiah. Nanti Ibu ajar bagaimana sih mengetahui jurnal yang terakreditasi ataupun bereputasi. Nah, ini kode PMC yang Ibu bilang, atau kode DOI atau kode PMID-nya yang bisa kalian copy nanti di Skyhub. Bisa juga langsung ketik Google Scholar, misalnya untuk kayak ini. Bisa juga langsung ketik di sini kalau sudah terbuka Google Scholar, baru kalian ketik artikel atau materi jurnal yang kalian ingin cari. Jadi bisa seperti itu. Hanya saja kalau mohon maaf jaringan Ibu kurang bagus, hanya saja kalau itu di sini. Jadi kalian langsung bisa ketik saja anemia dan lain-lain. Namun sarannya Ibu bisa kalian cari kalau mau aman, mau jurnalnya itu sudah tersaring, sudah terakreditasi nasional ataupun jurnal internasional bereputasi, itu kalian bisa langsung masuk saja di PubMed. Di sini ataupun Natur. Bisa kalian klik lewat Google kayak seperti ini, masuk di sini di PubMed atau bisa di natur.com. Kasih contoh misalnya di sini untuk kita natur.com. Mohon maaf agak lambat karena jaringan. Mohon bersabar. Bisa juga tulisannya natur.com. Di sini bisa kalian cari jurnal. Nah, ini di PubMed. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Kalian cukup klik cari ke bagian search. Di sini kalian bisa search misalnya materi yang kalian butuhkan itu hematologi. Misalnya nih, atau judul yang kalian perlukan. Ini contoh. Hematologi kalian cukup search. Kalian search. Nanti akan muncul artikel atau jurnal ilmiah yang berhubungan dengan itu. Begitu juga dengan Natur. Kita buka Natur. Jaringannya. Sambil PubMed itu loading, kita buka dulu Natur juga. Nah, di Natur juga seperti ini. Seharusnya kalau kalian berbayar atau berlangganan itu kalian login. Di situ kalian bisa akses semua jurnal tanpa tertutup atau tanpa ya tertutup. Karena kan orang kalau sudah login ini kan berarti dia sudah punya password berlangganan. Tapi kalau kita mau gratis, tidak semua jurnal bisa kita buka. Nah, kalau kita yang tidak berlangganan, maka kita langsung di bagian search. Di search ini kita cari materi yang kita mau. Tema, judul, dan bahasa Inggris ya, jangan lupa. Jadi klik saja hematologi misalnya. Kita mau cari tentang hematologi misalnya contoh. Jadi searchingnya itu harus betul tulisannya. Setelah terketik, kita klik saja search.
atau mencari. Sambil dia terbuka, kita ke PubMed dulu. Mohon maaf, jaringan saya masih loading. Jadi, oke. Nah, ini kan sudah terbuka nih. Jadi, semua jurnal tentang hematologi itu dia buka. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini kalau PubMed itu sudah otomatis yang diupload di sini itu sudah jurnal yang sudah ter-screening lah. Jadi, dia sudah bisa dipercaya hasil-hasil risetnya gitu. Dan jurnalis ini rata-rata yang sudah terakreditasi dan bereputasi. Nah, kalau yang tertulis pre-artikel, ini berarti jurnal yang bisa kita buka tanpa berbayar. Dia ini jurnal gratis. Seperti itu. Nah, ini semua free, semua free. Nah, kita coba kalau yang tidak free, misalnya ini tidak ada tulisan free, berarti ini kemungkinan berbayar nih. Kita bisa, yang Ibu ajarkan tadi, kalau kita tidak berlangganan tidak bisa buka ini. Nah, kita bisa buka dengan mengambil kode PMID-nya ini, atau kode DOI, atau DOI, atau kode PMC. Ini kode DOI-nya bisa kita copy, atau kode PMID-nya. Nah, kita coba. Caranya mendownload jurnal yang berbayar, itu kalian bisa melalui ini. Ibu sedikit ajar. Seharusnya jangan diikut, seharusnya kalian berlangganan. Skyhub. Jadi tulisannya Chihub. Itu kalian buka seperti yang ada di slide Ibu tadi. Kalau sudah terbuka ini kalian buka. Jaringannya. Mohon bersabar. Nah, oke. Nah, kalau sudah terbuka di sini, maka kode PMID, kode DOI-nya itu kalian tinggal masukkan ke sini. Contoh, nih, ini misalnya, nah, ini kan misalnya ini, kalian ambil kode ini, nomor ini, kalian copy, jangan ada tulisan PMID-nya ya, nomornya aja yang di copy. Jadi copy nomornya, buka di sini, masukkan di sini, kalian enter URL-nya di sini. Angka ini, kemudian kalian klik open. Oke. Nah, nanti akan terbuka seperti ini. Kita lihat. Semoga jurnalnya bisa terbuka. Rata-rata sih terbuka. Jurnal-jurnal berbayar kalau kita buka pakai Skyhub ini terbuka. Kita tunggu karena jaringan saya loading. Biasanya kalau kalian pakai WiFi atau pakai HP itu cepat terbuka. Nah, itu jurnalnya yang misalnya jurnal yang berbayar itu akan terbuka. Jadi akan terbuka seperti ini, kalian cukup mendownload jurnal ini. Jadi kalau ada jurnal yang berbayar, kalian bisa buka melalui Skyhub ini. Oke? Seperti itu. Jadi ini jurnalnya sudah bisa terbuka, kalian tinggal download saja jurnalnya. Klik dengan mengklik save yang ada di sini. Kalian klik save, jurnalnya akan terdownload. Oke? Nah, bisa cari di PubMed ataupun di Natur. Nah, kalau di Natur ini, coba kita buka, cuman memang agak loading. Nah, di Natur ini kalian upayakan yang tadi yang bertugas atau yang presentasi nanti mencari jurnal itu minimal 1 tahun terakhir. Berarti 2019 masih bisa. Tapi kalau bisa di jurnal di tahun 2020, enggak bisa 2019. Jadi jurnal yang kalian presentasikan itu ada di tahun 2020. Bisa ambil tema COVID, misalnya saat ini kan lagi COVID, berarti kalau hematologi berhubungan dengan COVID banyak. Bisa lihat NLR, neutrofil, limfosit.
rasio, dan lain-lain itu bisa kalian presentasikan nanti. Nah, ini. Jadi di sini kalian bisa lihat yang terbaru. Nah, kalau ini kan November 2018 enggak usah. Ini terbaru 11 Desember 2020. Nah, seperti ini bisa kalian ambil. Kemudian kalau yang sudah 2017 jangan, enggak usah. 2019 enggak usah. Cari jurnal yang 2020. Ini 16 Desember 2020. Yang kayak jurnal seperti ini yang kalian copy nanti. Oke. Mungkin begitu untuk searching jurnal dan mengcopy jurnal yang berbayar. Nah, di sini Ibu share lagi untuk bagaimana kalian membuat PowerPoint atau mengetahui dalam jurnal itu apa-apa saja sih yang harus ada, yang tercantum dalam jurnal. Kemudian bagaimana sih melihat jurnal ini betul-betul resmi atau seperti apa, terakreditasi atau reputasi. Nah, ini Ibu share lagi jurnal. Namun sebelum Ibu share, untuk yang bertugas 2 orang nanti untuk presentasi, kalian harus mencari jurnal itu di tahun 2020. Jadi yang terbaru di tahun 2020, 1 tahun terakhir ini. Kemudian yang kedua, untuk yang kelas reguler, yang mencari materi tentang pemeriksaan, kalian harus mencari pemeriksaan tentang hematologi, tentunya lebih bagus yang berhubungan tentang saat ini yang lagi pandemi COVID. Apa sih yang bisa menjadi salah satu marker penentuan penunjang untuk melihat pasien COVID, misalnya neutrofil, limfosit ratio atau NLR atau apa yang kayak kalian kaitkan dengan metode dan lain sebagainya. Cari yang terbaru. Kemudian yang ahli jenjang bisa juga hematologi tentang, tapi teori-teori advance terkini untuk pemeriksaan hematologi. Kalau yang ahli jenjang lebih ke metode, reguler lebih ke metode, kalau yang ahli jenjang lebih ke perkembangan ilmu hematologinya secara teori. Nah, ini Ibu share lagi untuk apa sih yang ada di bagian-bagian jurnal ilmiah. Ini ada jurnal yang sudah Ibu download, tapi ini dia sudah lama, 2016, jurnal lamanya Ibu waktu kuliah dulu, cuman untuk share saja ke kalian. Jadi dalam suatu jurnal ataupun artikel itu lebih bagus melihat yang original artikel. Jadi ada yang original artikelnya. Kemudian bagian-bagian jurnal itu, kalau ini di-download di Nature. Jadi jurnal yang resmi, yang terakreditasi dan bereputasi itu ada naungan yang menerbitkannya. Dan naungan yang menerbitkan jurnal itu tentunya bukan predator atau tempat penerbitan jurnal abal-abal istilahnya. Jadi yang sudah terdaftar, misalnya Scopus, itu kemudian Nature, PubMed itu merupakan salah satu tempat yang menerbitkan jurnal-jurnal yang bereputasi. Nah, kemudian ada tema-tema setiap jurnal atau artikel yang diterbitkan. Misalnya ini tentang nutrition and diabetes. Kemudian ada nomor doi-nya. Nah, nomor ini yang bisa kita copy tadi di Skyhub itu. Atau nomor PMIC atau nomor PMC atau PMID-nya. Nah, di jurnal itu terdiri dari apa? Ada judul temanya. Ada judul, misalnya kan ini judulnya Implication of Iron Deficiency or Anemia on the classification of diabetes using HbA1c. Jadi ini judulnya, kemudian siapa pengarangnya atau siapa penelitinya, mohon maaf yang meneliti jurnal ini orang pertama, orang kedua dan ketiga, orang keempat. Nah, ini semakin banyak penelitinya dan dari semakin banyak departemen penelitian itu semakin bagus hasil penelitiannya terkadang. Nah, urutannya apalagi setelah jurnal itu ada namanya abstrak. Abstrak itu bervariasi sih tergantung dari tempat. Untuk format jurnal ilmiah itu sebenarnya bervariasi tergantung dari tempat dia terbitkan di mana. Jadi ada beberapa tempat penerbitan jurnal, misalnya Elsevier, kemudian jurnal Nature dan lain itu punya format tersendiri. Misalnya kalau Nature
dia harus terdiri dari abstrak, introduce atau pendahuluan, kemudian harus ada material, bahan, harus ada metode, method, kemudian ada result, hasil, kemudian ada discuss, ada diskusinya, kemudian ada keterbatasan penelitian, kemudian ada ucapan terima kasih dan referensi. Seperti itu. Tapi ada beberapa jurnal yang tidak berurut, maksudnya abstraknya tidak tertulis lagi abstrak, tapi langsung saja kata-kata, kemudian ada sedikit pendahuluan atau langsung hasil, itu bervariasi tergantung dari jurnal yang terbit. Hanya terkadang jurnal yang baik itu dia terdiri dari abstrak, pendahuluan, material and methods, atau bahan dan metode yang digunakan dalam penelitian, di situ uji statistiknya, alat bahan, dan lain-lain, kemudian ada hasil penelitian, kemudian ada keterbatasan penelitiannya, kemudian ada ucapan terima kasihnya, atau pihak-pihak yang membantu dalam penelitiannya, kemudian terakhir adalah daftar pustaka atau referensinya. Seperti itu. Nah, kita coba lihat jurnal ini. Nah, jurnal ini sudah ada siapa yang meneliti, kemudian ini abstraknya, abstrak singkatnya yang terdiri dari bagaimana penelitiannya, metodenya, pendahuluannya, metodenya, hasil penelitiannya, dan kesimpulan dari penelitian yang dia lakukan. Nah, kemudian apalagi bagian setelah itu ada namanya introduction atau pendahuluan. Nah, pendahuluan ini tentunya seperti latar belakang yang dia paparkan yang berhubungan dengan apa sih tujuan dia melakukan penelitian. Setelah ada pendahuluan, nah jurnal yang ilmiah yang bereputasi ataupun terakreditasi itu ya harus dan wajib mencantumkan dia dari departemen mana. Nah kita lihat ini kan yang pengarangnya, misalnya ini SM a chart, a chart itu dia dari ini yang ada satu itu berarti dia dari Department of Nutrition, jadi dia dari sini nih, dari Amerika, USA. Kemudian yang orang kedua itu dia dari sini, Carolina Population Center di Amerika juga. Kemudian yang ketiga itu dari Department of Biostatistik, seperti itu. Nah, ini kemudian yang Departemen 5 harus jelas mereka dari mana, kemudian email yang bisa dihubungi untuk menchatting ininya, kemudian tanggal rilisnya kapan, dan dia direalisasi itu tanggal dia mendaftar dan dia direalisasi untuk jurnalnya itu kapan. Nah ini kalau seperti ini kemungkinan sudah terakreditasi atau sudah melalui penyaringan jurnal ini sehingga bisa publish. Jadi jurnal ini sudah resmi. Nah setelah kita lanjut untuk isi jurnal, setelah introduction atau pendahuluan, biasanya itu akan dipaparkan di dalam jurnal adalah material and methods. Materials and methods ini mengandung tentang bahan. Materials itu seperti bahan. Bagaimana sih desain penelitiannya, kemudian sampelnya apa, kemudian bahan yang digunakan apa, alat yang digunakan apa, kemudian teknik pengambilan sampling itu seperti apa, uji statistik yang dilakukan itu seperti apa. Jadi isinya itu seperti ini. Jadi di materials and methods itu terkadang terisi studi designs and participants. Jadi sini tentang bagaimana rancangan penelitiannya, misalnya menggunakan rancangan penelitian eksperimen atau observasi laboratorik dan lain-lain. Kemudian di sini berisi tentang partisipasinya itu dia sampelnya menggunakan apa, populasinya, sampelnya, tempat pengerjaannya, dan lain-lain. Siapa tahu dia punya kriteria penelitian, misalnya pasien dengan umur bla 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 bla, itu dia paparkan di dalam partisipan sampelnya. Kemudian di dalam sini juga terdiri dengan bagaimana analisa statistiknya, dan lain-lain. Jadi itu termasuk ke dalam methods, materials and methods di dalam satu jurnal. Di situ dia paparkan. Setelah itu, setelah dia paparkan uji statistik, tempat penelitian dan lain-lain, maka setelahnya itu adalah result atau hasil penelitian. Di sini dia akan memaparkan hasil-hasil penelitiannya, baik itu melalui tabel yang dia bandingkan antara perempuan dan laki-laki dan lain-lain, sampai grafik-grafik dan lain-lain. Setelah result,
atau hasil penelitian itu ini semua hasil-hasil penelitiannya akan masuk ke diskusi atau discussions. Nah, di diskusi ini akan dia bahas isi dalam, kalau di tadi kan pendahuluan itu tadi berisi tentang terkadang teori-teori atau latar belakang tentang kenapa dia melakukan penelitian ini berdasarkan keadaan yang ada atau masalah-masalah yang ada sehingga dia bisa mengambil penelitian ini. Jadi paparkan kendala-kendala masalah-masalah yang terkini sehingga dia mengambil penelitian ini. Itu yang berada di pendahuluan atau menjabarkan teori-teori terkini. Setelah pendahuluan dia akan masuk ke materials and methods. Di situ dia akan jabarkan tentang sampelnya apa, studi rancangan penelitiannya seperti apa, statistik yang digunakan seperti apa, tempat penelitiannya di mana, kriteria sampelnya seperti apa, dan lain-lain. Setelah itu masuk di hasil. Hasil itu hasil penelitiannya yang dia peroleh seperti apa. Nah, setelah hasil penelitiannya dia peroleh seperti apa, maka masuk ke diskusi. Nah, diskusi ini apa isinya? Di dalam diskusi ini terkadang dia akan membahas atau membandingkan hasil penelitiannya dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Apa penelitiannya itu hasilnya sama atau tidak? Kalau tidak sama, apa kemungkinan yang terjadi? Itu dia bahas di diskusi. Jadi istilahnya kalau kita buat mungkin KTI, karya tulis ilmiah, ataupun skripsi, ataupun tesis, ataupun disertasi, diskusi ini adalah isi dari pembahasan. Jadi dia akan membahas apa hasil penelitiannya yang akan dia bandingkan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada. Misalnya penderita diabetes nih, atau penderita anemia. Kalau di penelitian yang dia peroleh, misalnya lebih banyak laki-laki yang menderita anemia daripada perempuan. Nah, nanti dia akan bandingkan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh misalnya Yaumil yang membandingkan di rumah sakit ini tentang judul ini, di tahun ini dia memperoleh hasil penelitian yaitu lebih banyak laki-laki yang menderita anemia daripada perempuan. Sedangkan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh misalnya Rivaldo. Nah, Rivaldo melakukan penelitian di Gorontalo misalnya, hasil penelitiannya lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Nah, itu dia akan bahas di diskusi ini. Nah, dan di diskusi ini dia bahas juga kenapa bisa seperti itu. Dan mengambil teori-teori ilmiah, ternyata misalnya dalam teori ilmiah bahwa sebenarnya tidak ada pengaruh nih jenis kelamin dengan kondisi anemia. Itu dibahas di diskusi ini. Makanya kalian harus baca hasil diskusi. Kalau diskusi itu kalian akan mendapat banyak sekali referensi ilmu. Setelah diskusi, selain gambar itu gambar dari hasilnya. Setelah diskusi itu terkadang di jurnal ada yang biasa memuat itu, ada yang tidak memuat. Yaitu setelah diskusi masuk ke keterbatasan penelitian atau biasa juga ada konflik of interest atau konflik kepentingan dalam penelitian ini. Ada juga biasa jurnal-jurnal yang tidak memuat konflik of interest ini. Namun biasa keterbatasan penelitian itu dijabarkan. Mungkin penelitian ini tidak keterbatasannya misalnya jumlah sampelnya masih kurang, kemudian keterbatasannya misalnya populasi sampelnya cuma diambil di satu tempat saja, tidak di berbagai wilayah. Itu perlu dijabarkan dalam jurnal, namun ada beberapa jurnal yang tidak menjabarkan hal tersebut. Kemudian ada acknowledgement, ini berupa pihak-pihak apa saja yang berkontribusi dalam penelitian ini. Jadi kurang lebih sebagai ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung atau terlibat dalam penelitian ini. Setelah itu ini wajib ada sih. Tapi kalau jurnal-jurnal yang ecek-ecek dalam artian jurnal yang kurang tidak tersertifikasi, kadang itu tidak memuat konflik of interest atau apa saja pihak yang terlibat dalam penelitian. Nah, salah satu poin kita melihat jurnal tersebut bagus, yaitu dia menjabarkan siapa-siapa saja yang terlibat dalam penelitiannya, yang mendukung penelitiannya, atau pihak-pihak untuk dia mengucapkan terima kasih yang telah berkontribusi dalam penelitian ini. Namun kadang beberapa jurnal itu tidak memuat ini. Setelah ini ada reference atau daftar pusaka
atau sumber-sumber ilmiah yang dia ambil untuk menyusun jurnal ilmiah ini. Jadi kurang lebih sangat simpel sih jurnal ilmiah, kurang lebih seperti itu. Nah, itu adalah bagian-bagian dari jurnal. Nah, Ibu stop share. Kita coba, nah itu tadi Ibu sudah perlihatkan bagian-bagian dari jurnal. Namun tidak semua jurnal harus ada poin-poin itu. Cuman kalau kita mau lihat jurnal itu bagus, itu ada poin-poin seperti itu. Abstrak jurnal itu bervariasi. Ada hanya ditulis dalam bentuk paragraf, ada tertulis juga abstrak, ada yang tanpa ditulis abstrak, tapi dia sudah menyimpulkan di poin awal. Nah, ini salah satu jurnal lagi yang Ibu perlihatkan yang tidak menulis abstrak. Nanti akan kita bahas dan kita buat dalam bentuk slide. Coba kita coba. Ini ada beberapa jurnal, Ibu coba buka yang ini aja. Oke. Oh, tunggu. Oke, ulang. Mohon maaf, tunggu. Lagi loading. Oke. Tunggu. Oke. Sudah terbuka. Baik, nah ini salah satu jurnal yang abstraknya itu tidak tertulis abstrak. Nah ini jurnal ilmiah juga yang Ibu download di nature.com. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dia resmi, di mana yang mengupload atau menaungi jurnal ini, kemudian tanggal publisnya dan lain-lain itu jelas. Nah ini jurnal lama waktu saya masih kuliah kemarin, cuman sebagai contoh aja. Nah ini judulnya ini The Combination of CRISPR-Cas9 and Induksi Pluripotent Stem Cell Technologies in the Gene Therapy of Human Beta Thalassemia in Mice. Jadi ini jurnal membahas tentang bagaimana penggabungan metode CRISPR-Cas9 dan induksi pluripotent stem cell untuk terapi pada kasus terjadinya thalassemia beta di tikus. Jadi dia mencoba mengkombinasikan dua metode editing genom, editing gen CRISPR-Cas9 dengan induksi pluripotent stem cell untuk memperbaiki kelainan genetik berupa beta thalassemia pada tikus, dan di jurnal ini itu dia berhasil. Nah, ini yang penelitinya. Kemudian ini abstraknya. Jadi tidak tertulis abstrak kan. Nah, ini yang ini dari sini sampai ke sini. Dari beta thalassemia results from point mutation sampai di beta thalassemia ini itu adalah abstraknya. Di sini dia sudah bahas semua pendahuluannya, metodenya, hasilnya, dan kesimpulan dari penelitiannya ya. Kemudian di sini adalah pendahuluannya. Cuman dia tidak tulis kayak seperti tadi, introduction atau pendahuluan. Namun kita bisa baca bahwa ini pendahuluannya. Nah ini adalah asal dari peneliti nomor pertama, peneliti kedua, dan email yang bisa dihubungi. Nah ini kode
DOI yang bisa kita copy tadi kalau jurnal ini misalnya tidak terbuka atau berbayar ya. Nah, ini hasil-hasil penelitiannya, indeks pluripotent stem cell-nya seperti apa, dan lain-lain. Itu bisa kita tuangkan di dalam slide nanti. Nah, kalau di jurnal ini langsung masuk ke hasil. Ini adalah hasil penelitiannya. Kemudian setelah hasil penelitiannya, beberapa gambar dari hasil penelitian. Kemudian di sini dia masuk ke diskusi. Setelah diskusi, ini penelitiannya sangat luar biasa. Banyak sekali parameter yang dia ambil. Ini diskusinya, dia membahas hasil-hasil penelitiannya dibandingkan dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Setelah itu, ini metodenya. Jadi dia urutannya, ini yang saya bilang, urutannya itu bervariasi, tergantung dari di mana dia terbitkan ataupun persyaratan dari media yang akan tempat dia menerbitkan jurnal itu. Jadi urutan ini tergantung dari tempat dia terbitkan. Jadi ada beberapa tempat jurnal yang mau metode dulu, baru hasil, tapi pasti itu ada dalam satu jurnal harus memuat itu. Nah, ini metodenya, kemudian dia jelaskan karena penelitian ini sangat kompleks, jadi banyak sekali parameter yang dinilai. Ini flow-cytometry, jadi kayak jurnal ini mungkin bisa diambil untuk yang ahli jenjang, jadi dia bisa melihat perkembangan metode pemeriksaan hematologi saat ini. Nah, ini salah satunya, CRISPR-Cas9 dengan induksi pluripotent stem cell bisa jadi sumber ilmiah untuk teman-teman. Nah, seperti ini. Ini gambarnya bisa dimuat nanti di slide. Kemudian habis itu dia langsung habis diskusi statistik yang digunakan analisis seperti apa. Kemudian reference. Nah, kita coba lihat yang jurnal ini, yang ini kita buat dalam bentuk slide ya. Jadi ini judulnya The Combination of CRISPR-Cas9. Ibu Stopser. Kita coba lihat slide yang sudah Ibu buat waktu kuliah kemarin untuk presentasi jurnal ilmiah. Ini referensi untuk yang naik jurnal, baca jurnal. Jadi yang naik baca jurnal ini wajib untuk buat jurnal seperti ini. Tunggu ya, jaringan masih kurang bagus. Oke. Ibu share dulu slide-nya. Oke. Nah, ini jurnal yang tadi Ibu share. Jurnal yang The Combination of CRISPR-Cas9 tadi. Jadi di covernya itu, ini langsung kita buat ya. Jadi jurnal yang kalian buat di PTT tadi, berdasarkan jurnal yang dipilih oleh dosen, misalnya Ibu yang naik, misalnya kalian konsul 3 jurnal, ternyata yang naik jurnal ini misalnya, jurnal yang ini. Nah, pertama kalian buat PowerPoint-nya, itu terdiri dari cover dan isi dari jurnal itu. Di cover cukup kalian masukkan tentang judul. Jadi cover itu cukup kalian masukkan tentang judul dari jurnal itu, apa judulnya, siapa pengarang aslinya, jurnalnya itu harus tetap kalian cantumkan, karena bagaimanapun itu jurnal karya mereka. Jadi kalian harus cantumkan nama pengarangnya, kemudian siapa yang mempresentasikan, misalnya yang naik itu di apa tadi regular itu Valdo, jadi sini presented by Valdo, semua bahasa Inggris. Kemudian setelah itu masuk ke abstraknya. Nah, masuk ke abstrak. Nah, abstrak itu kalian jelaskan bagaimana abstrak yang ada di jurnal itu kalian paparkan. Di abstrak ini yang dibahas.
Masukkan semua isi abstraknya. Ini, jadi kalian masukkan isi abstraknya, tapi jangan semua tulisannya dicaplok. Pokoknya sambil kalian jelaskan apa sih isi abstraknya. Jadi setelah masuk ke abstrak yang kalian buat slide-nya, nah misalnya ini poin penting dari abstraknya apa. Setelah masuk di abstrak, itu kalian masuk ke hasil. Jadi habis di abstrak itu kalian sudah bahas pendahuluannya, jadi ceritakan introduce. Jadi jangan semua introduce dimasukkan, jadi abstrak saja. Abstraknya itu apa? Abstrak itu kan sudah menceritakan tentang pendahuluannya apa atau latar belakang. Jadi setelah abstrak, kalian masuk ke hasil atau results. Masuk hasil penelitiannya itu seperti apa. Nah, kalau bisa gambarnya saja dan poin-poin penting dari penjelasan gambar ini kalian jelaskan. Jadi hasil dari penelitian ini adalah dilakukan koreksi terhadap gen beta beta rantai globin beta yang termutasi, kemudian dikoreksi dengan menerapkan editing genome CRISPR-Cas9, ternyata hasilnya pada gambar A bisa kita lihat bahwa terjadi misalnya mutasi pada ini. Ternyata pas diperbaiki dengan menggunakan metode CRISPR-Cas9 dan induksi pluripotent stem cell, ternyata gen ini tuh bisa di otak-atik, maksudnya dipindahkan yang terjadi mutasi dari timin ke sitosin misalnya, adenin ke guanin itu bisa diedit sehingga gen tersebut berhasil misalnya jadi sembuh. Itu kita jelaskan isi poin dari gambar ini yang ada di hasil. Seperti itu. Kemudian ini gambar satu misalnya. Gambar satu bisa dari gambar satu di figure one dari hasil ini bisa kita lihat bahwa kalian jelaskan gambar-gambar ini. Kemudian hasil berikutnya bisa kita lihat di figure 2A bahwa dari misalnya kalian jelaskan bahwa dari pluripotent stem cell ini kita jelaskan ini ternyata transkripsi atau faktor transkripsi itu bisa memperbaiki kondisi kelainan dari gen ini misalnya. Jadi kalian jelaskan pada gambar ini itu menjelaskan tentang berhasilnya ini. Pada gambar ini baru kemudian kalian jelaskan bahwa misalnya di penelitian itu hasilnya dia menyuntikan misalnya antigen untuk menginduksi, ternyata hasilnya itu berhasil misalnya. Nah, semua kalian jelaskan hasilnya seperti apa saja. Setelah itu, kalau ada gambar-gambar saya ditampilkan dengan kata-kata sedikit. Misalnya ini hasil penelitiannya kan. Nah, ada beberapa macam tabel dalam penelitiannya itu bisa kalian jelaskan. Pada tabel 1 itu menjelaskan tentang ini. Nah, seperti ini. Ini salah satu contoh presentasi jurnal. Namun sebelum kalian presentasikan jurnal ini, kalian perlihatkan dulu jurnal aslinya. Seperti tadi Ibu perlihatkan dulu jurnal aslinya, kemudian kalian presentasikan hasil jurnal ilmiah itu. Jadi di sini bisa kita lihat ternyata berhasil diperbaiki kelainan gen globinnya dan tidak berefek, itu patologi result, dia tidak berefek pada liver, kemudian ginjal, sumsum tulang, dan lain-lain. Berarti hasil penelitian itu berhasil. Nah, kemudian yang terakhir setelah result adalah conclusion atau kesimpulan. Apa sih kesimpulan dari penelitian jurnal itu? Itu yang kalian presentasikan. Oke? Dalam bahasa Inggris. Nah, itu full bahasa Inggris. Setelah kalian presentasikan bahasa Inggrisnya, itu kalian presentasikan bahasa Indonesianya. Buat slide bahasa Indonesianya. Jadi kalian buat bahasa Indonesianya, apa artinya. Jadi gabungan dari metode CRISPR-Cas9 dan teknologi induksi pluripotent stem cell pada terapi gen beta thalassemia untuk manusia yang dipraktekkan di tikus. Dipresentasikan oleh siapa? Nah, di sini kalian jabarkan bahasa Indonesianya. Ini kalian kreatif saja. Jangan bermonoton di jurnalnya untuk bahasa Indonesia. Jadi kalian bisa memodifikasi jurnal itu. Jadi kalian menjelaskan bahwa pendahuluannya jangan berpatokan pada abstrak tadi, bahwa kalian harus jelaskan. Misalnya penelitiannya tentang thalassemia, kalian jelaskan bahwa thalassemia itu merupakan apa, kemudian
kali supaya mengerti orang. Kemudian thalassemia beta itu bagaimana, prevalensi thalassemia beta ini walaupun tidak ada di jurnal, untuk kalian memberi informasi tentang penelitian itu kepada peserta lain. Kayak misalnya ini kan kalian bermodifikasi karena pada penelitian itu dia membahas tentang induksi pluripotent stem cell. Jadi kalian harus memperkenalkan kepada teman-teman yang ada di kelas bahwa apa sih itu stem cell misalnya dalam jurnal kalian. Setelah kalian bahas secara umum pendahuluannya, baru kalian masuk ke dalam tema penting dari jurnal itu. Misalnya dalam penelitian itu yang ada di jurnal itu bahwa Yamanaka menjelaskan seperti ini, seperti ini. Nah, sini ini isi dalam penelitiannya di jurnal itu. Jadi kalian bahas jurnal itu. Kemudian bahas juga apa sih metode CRISPR-Cas9 karena orang kan tidak mengerti. Jadi dalam jurnal itu dia tidak terlalu menjelaskan ini, tapi kalian jelaskan apa sih metode CRISPR-Cas9 itu, siapa yang menemukannya, bagaimana cara kerjanya, itu kalian bervariasi saja. Jadi jangan monoton pada jurnal yang dalam bahasa Indonesianya. Kalian jelaskan apa itu CRISPR-Cas9, itu merupakan sistem untuk editing genom. Seperti itu, kalian bisa jelaskan supaya orang mengerti, oh ternyata seperti ini maksud dari penelitian itu. Seperti itu. Kemudian kalian bisa jelaskan bagaimana sistem editing genom dari proses ini. Padahal ini kan tidak dimuat di jurnal. Nah, kalian bisa memodifikasi itu supaya orang paham apa sih yang maksud dari CRISPR-Cas9 di jurnal itu. Karena kalau kalian langsung bahas CRISPR-Cas9 dari hasil penelitian itu, pasti orang tidak mengerti. Di sini kan kita untuk membuka wawasan tentang metode-metode baru dari dunia hematologi misalnya. Nah ini bahkan ada video. Kalau kalian mau menampilkan video, boleh video tentang bagaimana metode CRISPR-Cas9, kayak misalnya ini. Ini jurnal saya kemarin, itu saya tampilkan. Nah, ini metode CRISPR-Cas9. Supaya orang bisa tahu bagaimana sih cara kerja dari CRISPR-Cas9 itu. Jadi seperti ini cara kerjanya. Kayak gitu. Pokoknya kalian bervariasi sebagus mungkin dalam presentasi jurnal ilmiah ini. Oke. Jaringan kembali loading. Kita lanjut. Mohon maaf. Iya, ini kembali loading lagi. Jadi kurang lebih seperti itu untuk jadi sebelum masuk pada tema dari jurnal itu, kalau dalam slide bahasa Indonesianya itu kalian bervariasi. Oke, sudah tertutup tadi. Aduh, tunggu, mohon maaf karena tidak bagus jaringan. Saya coba buka kembali slide saya yang tadi karena jaringan dan laptop saya agak loading. Ya, mohon tunggu sebentar karena saya lagi buka kembali materi slide itu. Oke, ada ya.
Iya, mohon tunggu sebentar. Lagi sangat loading. Butuh kesabaran ini. Jadi untuk yang bahasa Indonesianya itu kalian bisa buat bervariasi sesuai dengan inovasi kalian yang presentasi jurnal nanti. Bisa muat video untuk dan lain sebagainya, sehingga kita bisa paham maksud dari jurnal itu. Nah, setelah kalian bahas seperti yang tadi mana ya, yang video yang kayak ibu sudah tampilkan kayak ini, setelah kalian misalnya bahas videonya, kalian juga habis itu kalian masuk ke dalam penelitiannya. Jadi kalian bahas bahwa tujuan dari penelitian yang ada di jurnal ini yaitu apa. Pertama, misalnya untuk melihat apakah misalnya kalau jurnal itu induksi pluripotent stem cell beta thalassemia itu bisa diperbaiki dengan metode ini atau tidak. Kemudian peneliti itu ingin melihat apa. Jadi kalian kasih tahu apa tujuan dari penelitian di jurnal itu. Setelah itu kalian akan bahas hasil dari penelitiannya. Nah, ternyata dari hasil penelitian itu terjadi perbaikan gen dari mutasi rantai globin beta pada thalassemia dengan memperbaiki menggunakan induksi pluripotent stem cell dan CRISPR-Cas9. Jadi terjadi perbaikan mutasi thalassemia pada tikus yang telah dikoreksi menggunakan sistem ini. Kemudian hasil penelitian berikutnya dari gambar kedua, bahwa ini hasil penelitiannya. Jadi kalian jabarkan semua hasil-hasil penelitian yang ada dalam jurnal itu. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dari penelitiannya seperti apa. Ternyata hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa human hematopoiesis stem cell itu dapat memperbaiki mutasi homozigot dari thalassemia yang terdapat di tikus dan bisa bertahan dan berdepresiasi menghasilkan rantai beta globin. Kemudian hasil ini mendukung penerapan klinik yang mendatang untuk perbaikan pada pasien-pasien beta thalassemia dengan mengkombinasikan metode induksi pluripotent stem cell dan CRISPR-Cas9. Jadi hasil penelitiannya itu sangat berguna sekali. Ternyata di tikus sudah berhasil. Tikus yang dibuat jadi kena thalassemia diperbaiki dengan metode CRISPR-Cas9 dan induksi pluripotent stem cell, ternyata tikus itu berhasil. Penyakit genetiknya itu sembuh dan berhasil dilakukan di tikus seperti itu. Nah, jurnal-jurnal ini yang sangat potensial untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Kemudian ucapan terima kasih. Jadi ini kurang lebih jenis nanti slide yang dibuat untuk presentasi jurnal. Jadi presentasi awalnya bahasa Inggris, setelah itu presentasi berikutnya bahasa Indonesia agar teman-teman yang lain yang mungkin masih belum memahami banyak bahasa Inggris baru belajar, sama-sama kita belajar, itu bisa memahami apa maksud dari jurnal tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu pembahasan jurnal ilmiah. Mohon maaf lobet HP-nya Ibu jadi saya tadi tunduk. Jadi kurang lebih seperti itu pembahasan jurnal ilmiah. Kalian buat slide-nya seperti itu, saya share kembali supaya yang nanti presentasi ingat bahwa masukkan judulnya, siapa yang meneliti, isi abstraknya, untuk bahasa Inggrisnya, kemudian di dalam tidak usah ada introduce, jadi cukup abstrak yang dimasukkan. Setelah abstrak ini kalian masukkan, kalian masuk langsung ke hasil. Di hasil mungkin sebaiknya langsung kalian jelaskan hasilnya. Misalnya di gambar 1 dari hasil penelitiannya itu menjelaskan tentang ini. Kayak tadi yang saya jabarkan. Kemudian gambar hasil penelitian yang kedua, ini apa hasil yang diperoleh, ini kasih masuk saja keterangannya yang ini dalam bahasa Inggris. Kemudian hasil penelitiannya berikutnya
bisa kalian jelaskan juga, atau kalian masukkan apalagi hasilnya grafik ini atau dan lain-lain. Yang penting kalian mampu menjelaskan hal itu. Misalnya ini hasil penelitian yang ini pada gambar 6 menjelaskan tentang ini. Pada gambar 7 menjelaskan tentang ini. Jadi ini aja yang kalian bacakan hasil penelitiannya. Setelah itu kesimpulan dari penelitiannya bisa kalian cari di dalam isinya. Kurang lebih seperti itu mungkin yang Ibu bisa jelaskan untuk persiapan kalian presentasi jurnal ilmiah. Semangat untuk 2 orang yang terpilih untuk nantinya akan melakukan presentasi jurnal ilmiah. Sukses selalu. Jangan lupa jaga kesehatan, ingat pesan Ibu, pakai masker, kemudian sering mencuci tangan menggunakan sabun, dan jaga jarak, menghindari kerumunan untuk kita semua agar kita semua bisa selalu sehat. Sukses untuk kalian, sampai ketemu pada minggu depan. Semoga kita selalu sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih. Allahumma musta'an fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.